Padahal sudah latihan pedang pembasmi abadi, energi pedangnya juga sempurna, tapi tetap belum bisa ngelukain dia. Iblis besar ini nggak ada tandingannya. Kalau nggak kita singkirin, seluruh dunia bakal dalam bahaya. Orang berjubah hitam itu emang agak lemah sih, tapi cukup buat latihan. Kalau bisa ngalahin dia, tugasmu hari ini beres. Beneran lemah? 3 orang tadi kayaknya kalah semua. Hei, mereka bertiga lebih lemah. Sudah, cepat sana. Sana. Ayo. Baru 2 serangan udah tepar. Memang lemah. Boleh aku tahu nama guru? Guru apa? Cuma ngalahin orang lemah kok. Ya! Dia bilang iblis besar itu lemah. Ada apa ini? Apa itu? Ada apaan tuh? Cepat cari tahu soal guru itu. Siapapun yang bisa kasih info, aku akan memberikan apapun. Kalian juga cepat cari. Kalau guru mau gabung sama kita, semua ilmu rahasia sekte Kuta boleh buat dia. Istana 100 bunga. Kalau guru tertarik sama kita, dia boleh pilih semua murid istana 100 bunga. Hah, sama aku juga boleh. Oh, Yandi, masa butuh 2 serangan buat ngalahin jubah hitam itu? Lemah banget. Latihan lagi? Iya, lemah banget. Baik, guru memang benar. Guru, sudah 8 tahun aku di sini. Waktu masih di bawah, aku pengen banget masuk Serikat Abadi. Dan ujian masuk 10 tahunannya mau diadakan. Meski kemampuanku masih kurang, aku mau coba. Serikat Abadi, mau gabung ke sana? Hei, punya mimpi itu bagus kan? Masih muda juga, masa dia selamanya di sini? Yandi, pergilah. Tapi ingat, gimana pun tempat latihanmu, kami bakal terus mendukungmu. Ah, makasih, guru. Anak nakal. Nih, buat kamu. Loh, cuma giok tua. Apa katamu? Kamu ini, itu kesayangan guru keduamu tahu. Simpan baik-baik. Ya sudah Yandi, pergilah. Sana. Sudah cepat sana. Giok hijau yang bisa bikin kaya malah dianggap remeh. Begitu Yandi turun gunung, dunia persilatan pasti gempar. Yandi, 35 tahun. Kak Yandi? Gandis? Kok kamu di sini? Aku nunggu 8 tahun, Kak. Kakak kan mau masuk Serikat Abadi, makanya aku nungguin di sini. Gandis? Jadi itu alasan Gandis nolak aku terus. Ternyata lagi nungguin lelaki kampungan ini. Gandis, kamu jangan ngerendahin diri gitu. Kak Yandi, dia anak dari keluarga pendekar. Latar belakangnya kuat. Gak apa-apa. Hah? Sudah 30 tahun lebih masih mau ikut ujian? Tahu nggak, kalau di atas 30 itu
efek latihannya bakal turun drastis. Apalagi kalau kamu sudah umur 35. Masa masih mau latihan? Setua itu masih ikut ujian. Pasti waktu muda sering gagal. Meski sekarang dikasih kesempatan lagi, belum tentu bisa lulus ujian. Diam! Emangnya kenapa sih? Selama dia mau, gak ada kata terlambat. Gandis, meski dibelain, dia nggak bakal masuk Serikat Abadi. Aku jamin. Yandi, masa butuh 2 serangan buat ngalahin jubah hitam itu? Lemah banget. Dia ada benarnya. Mungkin aku nggak bakal lulus. Jangan ngomong gitu. Kakak pasti bisa. Diam! 3 hari lalu, ada guru yang bantuin Serikat Abadi ngebunuh pimpinan Sekte Raja Iblis. Berkat itu nggak ada korban di Serikat Abadi. Atas perintah 3 guru besar, ujian kali ini hanya akan menerima 1 orang saja. Dan siapapun yang bisa ngasih info tentang guru misterius itu bisa langsung masuk Serikat Abadi. Apa ada yang tahu sesuatu? Kamu tahu nggak? Guru misterius. Kak Yandi, nanti aku bantu cari juga. Biar kakak masuk. Gandis, makasih banyak ya. Baiklah, ujian masuk Serikat Abadi dimulai! Tahap pertama, ujian bakat. Semakin terang cahaya bola ujiannya, makin bagus bakatnya, makin tinggi potensinya. Maaf, Ketua Liam. Kalau ada orang umurnya 30 lebih dan baru ikut ujian, potensinya itu tinggi atau malah rendah? Di dunia kultivasi, makin awal mulai, makin bagus. Kalau udah tua baru mulai kultivasi, bakat dan potensinya pasti bakal turun jauh. Kenapa? Di sini ada yang 30 lebih. Ada. Dia orangnya. Umurnya 35. Catat ya, yang umurnya di atas 30 nggak boleh ikut ujian. Kamu, paling akhir aja. Aku dulu. Bakat rendah. Bakat rendah. Bakat menengah. Dasar payah. Lihat aku. Dia ngeledakin 2 bola ujian. Bakat tingkat tinggi. Masa depan cerah ini. Makasih banyak, Ketua Liam. Yang terakhir, Yandi. Orang kampung, aku akan lihat baik-baik gimana kamu mempermalukan diri. Orang kampung mana punya bakat? Kalau punya, aku makan bola ujian sekarang. Kasih doang kemampuannya. 1 bola pun nggak nyala. Nggak bereaksi juga. Nggak punya bakat. Baru kali ini aku lihat orang sepayah ini. Yandi, nggak punya bakat. Kelas rendah. Dengan kemampuan begitu, masih berani ikut ujian. Nggak tahu malu. Iya, yang bisa masuk Serikat Abadi itu cuma orang jenius. Dia pikir dia siapa? Aku emang masih lemah. Bikin malu ketiga guruku. Aduh, kan sudah aku bilang. Orang kampung kayak dia nggak punya kekuatan spiritual. Umurnya juga sudah tua. Kamu pikir punya potensi? Hah? Mending kamu pergi dari sini.
biar nggak buang-buang waktu semua orang di sini. Kamu nggak punya bakat, mending nggak usah ikut ujian selanjutnya. Tunggu! Paman Liam, sejak dulu gak pernah ada peserta yang diusir. Kalau ngelanggar aturan, nanti guru marah. Bakal susah jelasinnya. Maaf ya, kamu pasti kecewa. Gadis, sampah kayak dia mana bisa latihan kultivasi? Kamu sampai ngelawan ketua Liam demi sampah ini. Apa dia layak? Gandis, kamu putri Serikat Abadi. Paman nggak mau berdebat. Tapi kamu harus ingat, kamu sama Taufik itu sudah dijodohin. Jadi jangan dekat-dekat pecundang payah itu. Biar hidupmu nggak rusak gara-gara dia. Kalau dulu nggak ada Kak Yandi, aku udah mati. Di hatiku, Kak Yandi yang paling baik. Paman Liam, entah karena kasihan sama aku atau demi peraturan, biarin Kak Yandi ikut ujian. Selanjutnya, tes kekuatan spiritual. Awas kamu ya. Hari ini, ujian Serikat Abadi dimulai. Terus kenapa? Ada jenius hebat yang muncul. Tanda jiwaku di bola ujian itu hancur. Berapa banyak? Semuanya. Tuhan kasihan sama aku. Ngirimin jenius luar biasa begini. Aku harus ke sana. Hei, jenius level ini kamu sanggup ngajarinya? Mending kasih ke aku. Aku aja yang ngurus. Loh? Minggir. Jangan rebutan. Ini tes kekuatan spiritual. Pengendalian kalian akan diuji. Serang lonceng Kaisar Timur pakai energi spiritual. Makin keras suaranya, makin bagus energinya. Lonceng Kaisar Timur, Emangnya lonceng apa itu? salah satu senjata dewa zaman kuno yang bisa bunyiin entah orangnya hebat banget atau jenius tingkat tinggi yang jarang ada. 10 ketua serikat saja cuma bisa ngeluarin suara lemah. Kamu kan nggak punya bakat. Pasti nggak punya energi spiritual juga kan? Menurutku, mending nggak usah tes deh. Hah? Aku dulu. Pemecah langit. Jurus ini butuh kontrol energi yang cukup biar berhasil. Tapi, energi rendah. Energi sedang. Energi rendah. Selanjutnya. Aku bakal tunjukin seburuk apa kamu menilai orang. Mantra tingkat lanjut. Tangan 1000 ilusi. Taufik masih muda. Memang pantas disebut jenius. Ini mantra tingkat lanjut. Kok lemah banget? Bagus. Hebat. Hebat juga. Bagus. Suaranya nyaring dan keras. Ini energi tingkat atas. Bagus sekali. Selemah ini energi tingkat atas. Masih mau ikut? Biarin saja. Aku pengen lihat gimana dia permaluin dirinya. Mulai saja. Kak Yandi, pasti bisa.